Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, nikmat umur sehingga kita masih dipertemukan di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Selawat senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Pemirsa Muda TV yang dirahmati Allah, pada sore hari menjelang berbuka ini saya ingin bercerita tentang kisah seorang wanita, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, As-Siddiqah binti Asy-Siddiq, wanita yang dibebaskan dari segala cacat di dalam kitabullah, wanita yang sangat mulia hatinya, wanita yang sangat sabar, wanita yang sangat dermawan. Seorang wanita yang jujur, setia, tulus, serta wanita yang sangat terhormat. Seorang wanita yang dibersihkan namanya di atas 7 langit. Ia ialah istri junjungan seluruh umat manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita ini telah berguru dan dididik di dalam madrasah nubuwah, madrasah iman, dan madrasah perjuangan oleh ayahnya Abu Bakar Asy-Siddiq. Selanjutnya pada masa remaja, ia dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah menjadi istri yang terbaik, memiliki tangan, hati yang sangat mulia. Aisyah mampu bersabar menjalani hidup dalam kemiskinan, dalam kekurangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada suatu kisah yang penuh hikmah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Dikisahkan ketika saat itu Aisyah sedang berpuasa. Namun pada saat itu ia tidak memiliki satupun untuk dimakan. Namun pada masa itu ia mendapat sebuah hadiah dari Muawiyah sebesar 1.000 dirham. Lalu ia membagikan 1.000 dirham seluruhnya kepada fakir miskin. Datanglah budak Aisyah berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kenapa tidak engkau sisakan 1 dirham saja untuk kita membeli daging dan bisa dimasak untuk makan berbuka pada hari ini?" Lalu Aisyah berkata kepada budaknya, "Seandainya engkau mengingatkan aku tadi, pastilah akan aku lakukan." Namun Aisyah tidak melakukannya. Ia justru lebih mementingkan orang-orang di luar sana yang sangat membutuhkan. Dari kisah ini dapat kita ambil hikmah
seorang wanita yang begitu mulia hatinya, begitu dermawan, di saat tidak ada satupun yang bisa ia makan untuk berbuka puasa, namun ia masih bisa memberikan, bersedekah, berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Dalam suatu kisah yang lain juga diceritakan, di saat Aisyah juga sedang berbuka puasa di sore hari, ia hanya memiliki 2 potong roti saja untuk menu berbuka pada hari itu. Lalu datanglah seorang pengemis mengetuk pintu. Lalu budaknya membuka pintu dan dijumpailah seorang pengemis yang membutuhkan makanan pada saat itu. Aisyah meminta budaknya untuk mengambil roti yang ada tinggal satu-satunya, dan ia lalu memberikannya kepada fakir miskin. Sahabat Muda TV yang dirahmati Allah, budaknya lalu berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kita tidak punya apapun lagi untuk dimakan pada hari ini." Lalu Aisyah hanya tersenyum. Ia tidak sedih, tidak gelisah ketika tidak ada yang akan dimakan ketika berbuka puasa pada hari itu. Namun dia tersenyum dan mengatakan kepada budaknya bahwa apa yang kita lakukan, Allah akan melihatnya. Lalu terdengarlah ketukan pintu dari luar. Kemudian budaknya kembali membuka pintu. Alangkah terkejutnya, datanglah seorang utusan membawa daging panggang dan roti untuk Aisyah dan keluarga pada hari itu. Sahabat Muda TV yang berbahagia, dari sini kita kembali mengambil hikmah yang luar biasa dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Kemudian Aisyah berkata kepada budaknya, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7. Pemirsa Muda TV yang dirahmati Allah, dalam kisah ini kita dapat mengambil hikmah tauladan di saat dia sendiri tidak memiliki apa yang untuk dimakan berbuka puasa pada hari itu. Namun Aisyah masih bisa berbagi, memikirkan orang-orang yang di sekitarnya. Kembali kita renungi diri kita. Di hadapan kita begitu banyak hidangan, minuman berbagai macam, makanan, gorengan, belum lagi takjilnya, belum lagi lauk pauknya yang beragam macam. Apabila kita diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita. Lihatlah tetangga kita, saudara kita, apakah ada yang akan mereka makan ketika berbuka puasa? Bolehlah kita lebihkan sedikit, membuat kolak, membuat takjil, membuat lauk pauk, sayur dan segala macamnya. Kita berikan untuk tetangga kita yang membutuhkan. Di saat-saat sekarang ini, di bulan suci Ramadan ini adalah momen terbaik di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbanyaklah sedekah, berbanyaklah berbagi. Sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Ilmu sedekah bukan 1 dikurang 1, namun 1 menjadi 1000. Sahabat Muda TV yang dirahmati Allah,
Bulan Ramadan adalah bulan di mana pahala dilipat gandakan. Memberi makan orang yang berpuasa sangatlah besar pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Barang siapa yang memberi makan orang puasa, maka baginya pahala semisal tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Luar biasa ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Marilah kita berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam kebaikan. Semoga kisah Aisyah ini dapat menjadi motivasi bagi diri kita. Semoga terlahir Aisyah berikutnya di zaman yang semakin jauh, yang semakin sulit karena terkontaminasi oleh perkembangan zaman. Demikianlah sedikit yang saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.